Jadi dalam hidup ini kita mesti pakai fakta, bukan cerita. Al-Quran itu cuma cerita aja rupanya. Katanya orang soleh itu akan mudah hidupnya, rupanya kayak gini. Ya, shalom semua saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan yang Tuhan cintai tentunya, yang Bapak cintai. Apa kabar? Shalom, ketemu lagi sama saya, Lucy Daiva, di Lucy Daiva Channel tentunya. Ya, banyak yang sudah panggil saya dengan sebutan evangelis. Waktu awal-awal saya dipanggil gitu, saya agak risih. Saya tuh orangnya agak khawatir, agak takut kalau mencuri kemuliaan Tuhan. Karena saya merasa saya bukan jadi siapa-siapa. Bahkan ada yang suka panggil saya Ibu Pendeta. Saya cuma bilang amin, puji Tuhan, aminkan saja. Ya. Tapi setelah saya mengerti apa itu evangelis, evangelis adalah seorang penginjil yang memberitakan kabar baik, dan saya sudah bersedia ya kalau misalnya saudara-saudaraku yang memanggil saya dengan sebutan evangelis. Dan itu sebuah kehormatan buat saya. Ya, terima kasih semuanya saudara-saudari kekasih Tuhan yang luar biasa setiap harinya. Begitu juga saya selalu luar biasa. Apapun yang terjadi dalam keadaan apapun, saya luar biasa. Karena apa? Karena Yesus selalu besertaku. Haleluya. Baik saudaraku, sesuai dengan judul di pagi hari ini. Di hari ini ya, judulnya kalau umatnya aja bingung, yakinkah kepada Tuhanmu? Ya, baik saudaraku, saya tidak mau menggubris atau menyenggol agama manapun ya. Saya berkata umat. Umat itu berarti jatuhnya adalah pribadi ya. Pribadi lepas pribadi, beberapa kelompok kalau bicara tentang umat. Tapi ini ada seorang umat ya. Ada seorang umat dari saudara kita sebelah, dia komplain ya. Dia komplain sesuatu yang membuat dia itu kecewa dan sakit hati deh ya. Tapi saya tidak membenarkan juga ya saudaraku ya. Tapi kalau untuk lebih jelasnya lagi kita dengarkan ya. Kita dengarkan nih. Baik, kita dengarkan. Dalam hidup ini kita mesti pakai fakta, bukan cerita. Al-Quran itu cuma cerita aja rupanya. Katanya orang soleh itu akan mudah hidupnya, rupanya kayak gini. Apa ya? Dukun enak, Semarang itu banyak. Tengok tuh dukun, nggak pakai berdoa, baca pakai apa? Pakai motor nggak ada yang tabrakan. Kita orang mukmin berdoa, kita tabrakan, kita dibuatnya. Ya aku bertuhan dukun, itu aja yang menang. Program kematian, program berumah tangga dengan Allah itu di awal bros itu yang pertama kali dukun. Hebat dukun tuh. Aku aja sampai sekarang 8 bulan pernah. Kacau ceritanya nih, apalah nih, Tuhan dukun. Wow. Aduh Bapak, kenapa Bapak? Saya tidak lanjutkan ya, karena di situ ada namanya, ada alamat rumahnya ya. Saya tidak, saya bingung ya. Lu Bapak kenapa? Bapak kenapa? Atau Bapak kenapa? Ya, Bapak teh kenapa? Baiklah, saudaraku. Yang saya tangkap di sini, dia sedang kecewa. Dia menjadi seorang mukmin, tapi kok berbeda dengan orang luar. Bahkan dia menyamakan menyamakan dirinya dengan dukun. Kok dukun tuh hidupnya malah lebih enak, nggak perlu beribadah, kesannya gitu ya. Nggak perlu beribadah, dengan jampi-jampinya aja dia bisa enak gitu ya. Bahkan bisa lepas dari bahaya gitu, naik motor nggak akan kecelakaan ya, dan lain sebagainya. Jadi dari sisi ini saya bisa melihat Bapak ini berkata, kenapa di dalam dirinya, di dalam keimanannya menjadi seorang mukmin, kok dia tuh tidak mendapatkan kemudahan ya, sementara dia sudah menjalankan perintah agamanya dengan baik ya, dengan baik dan benar. Bahkan tadi dia menyebutkan kitabnya ya. Saudaraku, saya tidak menjudge agama ya, karena itu adalah agama saya yang lama. Ini saya sedang mencoba menjawab keluhan dari si Bapak. Oke, maaf, bukan juga menjawab, karena buat saya itu bukan tugas saya untuk menjawab. Baik, saya cuma menggelitik aja untuk ikut berkomentar ya Bapak. Baik, Bapakku yang baik ya, Bapakku yang, maksudnya Bapak ya, ini Bapak yang tadi barusan ya. Nanti saya inisialnya apa namanya ya. Nah, Bapak, saya kasih tahu ya Pak. Iman Bapak sejauh apa? Iman Bapak sebesar apa? Di dalam keimanan Bapak itu menentukan
apa yang Bapak harus lakukan ya. Di dalam keimanan Bapak ya, bukankah di dalam iman Bapak yang saat ini harusnya Bapak lebih yakin ya, yakin dan percaya bahwa Tuhan Bapak sanggup menolong. Harus, Pak. Dulu waktu saya sama seperti Bapak, saya pun selalu berdoa dan percaya gitu loh, bahwa Tuhan saya sanggup bisa gitu menolong saya. Nah, ada sebuah kejadian di masa kecil saya ya, saudaraku. Bapak saya itu selalu kalau berantem sama orang tua ibu saya ya, selalu masalah materi. Karena kami itu hidup dari keluarga yang sangat sederhana, biasa aja, bahkan untuk makan pun sulit ya. Bagaimana kami bertujuh ya, sebelum adik saya lahir yang ketujuh. Jadi sebelum adik saya lahir yang ketujuh ya, kami dapat merasakan kesulitan yang luar biasa. Bahkan buat makan aja ya saudaraku ya, ini ibuku masih hidup nih ya. Ibuku masih hidup. Saya pengen ngonten sama ibu saya nih. Hari ini nih, sebentar lagi siang nanti saya mau BKBDJ di rumah. Beritakan kabar baik di jalan. Dan saya mau beritakan kabar baik di jalan. Bukan di jalan aja, saya mau beritakan kabar baik di rumah saya sendiri ya. Oke, lalu Bapak saya kalau berantem dan ibu saya selalu mengingatkan Bapak untuk sholat. Ya, Bapak saya tuh dulu sempat jarang sholat, saudaraku ya. Waktu beliau masih ya, saya masih usia belasan tahun gitu, Bapak saya mulai jarang sholat dan mulai kecewa saya melihatnya. Itu Bapak saya dahulu. Lalu ibu saya selalu yang menuduh-nuduh dan selalu nuding-nuding Bapak saya dan berkata, makanya hidup kita susah karena kamu tuh jarang sholat, bla 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 bla, kira-kira gitu ya. Terus tiba-tiba ya Bapak saya ada perkataan yang saya mengiang sekali. Umur saya masih belasan tahun, seumur Marvel loh saudaraku. Saya terngiang sekali. Bapak saya cuma bilang gini, alah gak usah lah pakai sholat lah, udah susah ya susah aja. Itu si A. Nah si A itu adalah saudara kami yang sukses ya. Dia sebutkan gini, tuh si A hidupnya enak tuh katanya, udah sukses, gak perlu sholat katanya. Susah, udah sukses dia gak perlu sholat. Istilahnya gini. Jadi saya punya saudara tuh sukses-sukses ya. Dan menurut kacamata bapak saya itu dia nggak pernah melakukan ibadah dengan baik aja sukses. Jadi ngapain lah ibadah-ibadah yang benar. Nah itu kekecewaan bapak saya pada saat saya dulu ya pasti di sana gitu. Ibu saya nggak bisa jawab dan saya diem nggak mengerti apa-apa. Oke. Nah tingkat cerita, sekarang setelah berlalu saya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, saudaraku. Dan itu semua terjadi kalau kita tidak mengenal Tuhan yang benar. Menurut saya, oke? Menurut saya, kita harus mengenal Tuhan kita yang baik dan benar, ya. Dengan cara benar-benar dengan caramu, ya. Saya tidak mau memprovokasi, lebih kepada, ayo, kalau Bapak, nih balik lagi nih ke Bapak yang barusan komplain. Kalau Bapak mempunyai iman di dalam keyakinan Bapak, ayo perdalam lagi. Percayalah, aku yakin agama yang diciptakan manusia ini ada Islam, ada saya bisa katakan agama tuh bukan Tuhan yang ciptakan. Tuhan tidak menciptakan agama ya. Karena yang menciptakan agama ini adalah manusia ya. Manusia menciptakan agama itu untuk menentukan dirinya beribadah kepada Tuhan melalui cara apa. Ya, mau mengenal Tuhannya dengan cara apa. Nah, Bapak yang saat ini tadi sedang komplain, ayo Pak, Bapak tuh sudah mengenal Tuhan lebih baik lagi tidak? Lebih dalam lagi tidak? Nah, saya anjurkan, yuk Pak, lebih baik dan lebih dalam lagi. Kenapa? Karena cuma Yesus yang dapat berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang dapat ke surga tanpa melalui aku. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di kitab saya nggak ada, yang dahulu di kitab saya nggak ada, hanya ada di dalam Alkitab. 14, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akunya tuh Yesus. Yuk sekarang ya kita pakai logika aja nih, logika seorang pemimpin. Kalau Anda ada di sebuah negara dipimpin oleh seorang pemimpin ya, dan dari semua pemimpin, Anda di mana nih? Anda di mana? Misalnya negara A, negara B, negara C ya. Lalu 4 negara ini, negara D gitu, A, B, C, D. Nah, yang A pemimpinnya itu memimpin dengan baik, dengan pokoknya luar biasa, tapi tidak ada jaminan keselamatan. Kenapa? Karena dia tidak berkata,
lewat aku saja, percayalah kepadaku, aku akan membawa engkau pada keselamatan, ya. Ini seorang pemimpin secara dunia, ya. Dia tidak berkata begitu, jadi dia menjalankan ya udah biasa-biasa aja, jadi tidak menjamin keselamatan rakyatnya. Ini seorang pemimpin. Yang kedua juga begitu, yang ketiga juga begitu. Lalu saudaraku, ada pemimpin yang keempat dan berkata, akulah jalan kebenaran dan lewat aku akan keselamatkan. Jadi gini, si pemimpin yang satu ini berkata dan bisa menjamin keselamatan rakyatnya. Aku akan menjamin keselamatanmu apapun yang terjadi, ya. Aku menjamin keselamatanmu. Kamu pilih yang mana? Itu secara dunia. Nah, ini secara akhirat dan dunia, kehidupan ini yang hakiki. Ada sosok yang dapat berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang ke surga tanpa melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran. Cuma hanya Tuhan Yesus yang dapat berkata begitu, saudaraku. Dan saya sangat beruntung karena Tuhan Yesus dahsyat. Bagaimana dia bisa berkata, akulah jalan kebenaran, akulah jalan untuk menuju ke surga. Dia memegang kunci surga, Bapak Ibu Saudara. Dan buat Anda yang mungkin baru mendengar konten ini, ayo, kalau Anda manusia pintar, logika Anda berjalan. Kenalilah Tuhanmu. Yesus adalah sosok Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau orang berkata, kok Tuhan kok manusia? Kenapa? Ya saudaraku, Tuhan merendahkan dirinya menjadi seorang manusia. Tuhan merendahkan dirinya menjadi manusia dengan menitipkan ruhnya kepada seorang perawan, Maria, untuk melahirkannya di dunia. Karena tidak mungkin Tuhan menitipkan rohnya kepada ketebong pisang atau sebuah batu yang tiba-tiba keluar seorang bayi. Karena manusia adalah bentuk dan rupa Allah itu sendiri. Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya, saudaraku. Jadi kita seperti ini, ada hidung, ada mulut, ada mata, ada tangan, ada kuping. Itu adalah serupa gambarnya Tuhan. Ya, saudaraku. Tuhan menjadi manusia karena ia begitu sedih melihat kehidupan manusia yang semakin sepertinya tidak bisa hidup baik dan benar di dunia ini. Tuhan menangis, saudaraku. Akhirnya Tuhan merendahkan dirinya menjadi manusia dan hidup sebagai manusia berpuluh tahun lamanya. Dan Tuhan menyerahkan hidupnya, mati rela di kayu salib, disiksa dulu, dicambuk dulu. Untuk menebus apa? Menebus dosa kita, anak manusia, dengan darahnya. Dengan darahnya dia menyerahkan hidupnya. Itu adalah pengorbanan terakhirnya saat dia menyerahkan hidupnya di kayu salib. Manusia berkata, katanya Tuhan kan bisa menyelamatkan. Memang Tuhan cuma sejetik jari untuk memusnahkan bumi ini. Tapi Tuhan punya cara untuk Tuhan bisa menyelamatkan manusia. Dengan cara seperti itu Tuhan menyerahkan dirinya, membiarkan dirinya disalib dan menyerahkan nyawanya. Ingat ya saudaraku, Tuhan tidak mati di kayu salib karena penyiksaan itu. Tidak, penyiksaan itu hanya suatu pengorbanan dirinya untuk menyerahkan darahnya, untuk menebus dosa kita. Tapi Tuhan Yesus mati menyerahkan nyawanya sendiri kepada ilah. Bukan karena mati di kayu salib, bukan karena dibunuh, bukan. Tuhan Yesus mati menyerahkan dirinya sendiri. Dia berkata, sudah selesai. Setelah selesai, apakah selesai? Tidak, saudaraku. Setelah itu, Tuhan tetap berada bersama kita sampai hari ini melalui Roh Kudus-Nya. Bagaimana saudaraku dapat merasakan kebesaran Tuhan? Adanya di hati. Bagaimana hatimu, bagaimana perasaanmu menghadapi kehidupan ini dengan sukacita dan terus dengan sukacita tanpa ada gundah gulana. Terus menyerahkan hidupmu dan berpangku tangan hanya kepada Tuhan. Itu ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Nah, Bapak yang tadi sedang berkomentar ya, saya mendoakan Bapak untuk mengenal Tuhan yang benar.
Bicara tentang Tuhan, saya tidak bicara tentang agama. Bicara tentang Tuhan dalam nama Yesus, saya tidak bicara tentang agama apapun. Karena Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk semua umat manusia diselamatkan. Dan saya rindu kita semua diselamatkan. Apapun kamu bentuknya, apapun kamu kedudukannya, dan apapun agamamu, Tuhan hanya berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Dan yang paling utama, karena melalui aku saja jalan kebenaran, jalan ke surga dibukakan, karena aku pemilik dari kunci kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. Baik saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kiranya kita dapat saling mendoakan satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Lord, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord, I love you Tuhan Yesus, I love you Tuhan Yesus. Haleluya, amin.